Ya, baca buku teman-teman. Aku Ayo. udah nggak sabar nih. Udah nggak sabar ya? Ayo kita baca buku tentang apa nih? Ceritanya tentang apa nih? Paling suka makan. Peri suka makan. Nih mana perinya? Coba lihat. Mana perinya? Ini ya perinya sampai gendut ya, suka makan perinya, sehat dia ya. Nah, ini karyanya Arlin dan Ella Elviana. Ayo, yuk kita baca. Nih cerita pertama nih. Yang dahulu ada seorang peri bernama, duduknya yang bagus dong adik tuh. Dahulu ada seorang peri bernama Vita. Vita suka sekali makan. Dari pagi sampai malam kerjanya hanya makan, makan, dan makan. Nih banyak banget ya makanannya di situ ya. Aku juga mau. Mau juga? Sini duduk sebelah sini kita makan sama-sama. Tuh, Aku biarin duduk gini. ya. Terus Aku mau yang mana ya? mau yang mana? Hmm, Es es krim. krim sama permen sama cupcake Oh enak, enak ya. Ih. Nah, orang tuanya memperingati Vita. Aku cuma 3 aja deh. Ya. Nggak banyak. Nah, orang tuanya memperingati Vita. Jika kamu terus makan seperti ini, suatu hari sayapmu tidak akan kuat lagi menerbangkanmu. Tetapi Vita tidak peduli, dia terus makan, makan, dan makan terus. Kata Vita enak. Itu Vitanya pinter makan ya. Nah, suatu hari hal itu benar-benar terjadi. Ketika Vita menggerakkan sayapnya, tubuhnya tetap berada di atas tanah. Ayahnya jadi sedih. Dia pun memikirkan cara agar Vita berhenti makan. Gimana ya kira-kira ya? Kita lihat ya. Pertama, ayahnya menyembunyikan semua makanannya yang ada di dalam rumah. Wah, disembunyikan di dalam pohon, disembunyikan di mana aja nih ayahnya ya? Toples. Ya, disembunyikan semua ya. Selanjutnya, Ini. tah itu ya nanti boleh. Tetapi dengan banyaknya pohon makanan di seantero negeri peri, menyembunyikan makanan sama sekali tidak efektif. Tetap saja Vita tetap bisa terus makan, makan, dan makan. Lalu ketika Vita sedang tidur, ayahnya mengikatnya ke tempat tidur dan mengunci kamarnya. Karena Vita suka makan terus. Tuh. Ya. Kenapa itu? Diubah pakai mie. Pakai mie. Namun dengan serbuk perinya, Vita mengubah tali pengikat menjadi mie. Wah bener. Dan mengubah perabotan menjadi kue. Ya jadi dimakan lagi semua. Tambah makan terus. Jadi dia masih bisa terus makan, makan, dan makan. Vitanya makan terus. Nih, ayah Vita pun kehabisan akal. Tetapi ibu Vita punya rencana. Apa ya rencananya? Dia memetik begitu banyak kue dari pohon dan memberikannya kepada Vita. Kamu duduk saja di sini dan nikmati kue-kue ini, sayang, kata mamanya. Terus Vitanya seneng ya, makan terus. Ketika Vita sedang duduk di antara kue-kue itu sambil menikmatinya, orang tuanya ada di dekat situ. Mereka membuka sekotak permainan yang mereka beli dari toko manusia dan mulai bermain. Wah, kayaknya seru tuh mainnya. Vitanya asik makan, tapi Vitanya udah liatin tuh. Enak ya? Aku jadi kepengen lapar makan kue. Oh gitu. Melihat orang tuanya tertawa-tawa, Vita jadi ingin tahu. Dia pun mendekat. Bolehkah aku ikut bermain? Tanyanya. Tentu saja boleh sayang. Ikutlah jika memang kamu tidak sedang sibuk makan, kata ibunya. Aduh.
Vita pun ikut bermain untuk sementara waktu dia tidak makan. Wah, keren Vita. Nih. Keesokan harinya mereka mengajak Vita ke pantai. Tuh ke pantai tuh sih. Mereka menempatkan Vita di tengah-tengah makanan dan berpura-pura tidak memperhatikannya. Berdua mereka membangun istana pasir yang terbesar dan terindah. Wih, keren istana pasirnya. Bagus nggak? Kayak istana pasir diwarnai. Kayak istana pasir diwarnai. Bolehkah aku masuk dan membantu? Tanya Vita. Tentu saja sayang, jika kamu tidak sedang sibuk makan, kamu boleh ikut, kata ayahnya. Lalu selama beberapa waktu Vita tidak makan. Vitanya asik main apa, Dek? Pasir. Main pasir, seru ya. Setelah itu orang tuanya terus melakukan berbagai hal yang asik. Jadi meskipun mereka selalu menyiapkan setumpuk makanan di dekat Vita, cepat atau lambat Vita akan melupakan makanan itu. Suatu hari orang tuanya menumpuk lebih banyak makanan di dekatnya. Tetapi alih-alih makan, Vita bertanya, "Jadi apa yang akan kita lakukan hari ini?" "Apa ya?" "Kita akan melakukan sesuatu yang amat menyenangkan. Kamu pasti akan sangat menyukainya, sayang," kata ayahnya. "Kita akan makan, makan, dan makan," kata ibunya. Wih, makan terus. Enak. Tuh, ayah sama ibunya makan. Vita memandang tumpukan makanan itu, lalu memandang orang tuanya. Ternyata orang tuanya mulai makan, makan, dan makan. Pada awalnya Vita ikut makan, tapi lama-kelamaan dia tidak tahan lagi. Dia menarik tangan orang tuanya dan mengajak mereka terbang keluar. Ya, saat itu Vita sudah bisa terbang lagi. "Nanti saja makannya, sekarang kita main peta umpet dulu," katanya pada mereka. Mau main peta umpet. Nah, dari situ orang tua Vita tahu bahwa anaknya bukan lagi peri yang hanya suka makan dan makan. Sekarang ada banyak hal yang ingin dia lakukan dan sudah sadar bahwa makan bukanlah satu-satunya tujuan hidup. The end. Tamat. Yang mana? Yang ini. Lanjutin yang ini. Ya udah deh. Oke, teman-teman, itu tadi cerita tentang apa? Tentang apa, Dek? Bajak laut.